Halo semua, kita ketemu lagi untuk membahas mengenai irisan kerucut. Nah, hari ini kita akan lihat irisan kerucut yang pertama, yaitu lingkaran. Untuk kali ini yang akan kita pelajari di bab ini adalah menyusun persamaan lingkaran yang memenuhi persyaratan yang ditentukan, yaitu apakah berpusat di 0,0 atau di A, B. Kemudian nanti kita juga akan menentukan pusat dan jari-jari lingkaran yang persamaannya diketahui, dan juga menentukan persamaan lingkaran yang memenuhi kriteria tertentu. Nah, kita mulai saja ya. Sebelumnya, kita review dulu apa yang sudah harusnya kita tahu dari SMP atau mungkin dari kelas 10 ya. Yang pertama adalah, kalau kita punya dua titik, maka jaraknya adalah AB, yaitu sebenarnya ini Pitagoras ya. Selisih jarak X dikuadrat ditambah selisih jarak Y dikuadrat, kemudian kita tarik akar kuadratnya. Ya, jadi di sini misalnya kita punya XA, YA dan XB, YB, maka delta X-nya akan didapatkan dari XB kurang XA dan delta Y-nya adalah YB kurang YA. Ya, jadi nanti kalian bisa hitung jaraknya, sebenarnya ini adalah Pitagoras. Kemudian untuk gradiennya, gradien bisa ditentukan dari rise over run ya, atau selisih ketinggian Y dibagi jarak dari delta X-nya. Nah, itu yang sudah kita ketahui sebelumnya. Kemudian ada juga review mengenai persamaan dari garis lurus, yaitu dengan bentuk umum Y sama dengan MX plus C. Kalau diketahui satu titik dan gradiennya, maka persamaannya bisa kita bentuk menjadi Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Nah, kemudian ini harusnya kalian dapat di pelajaran vektor ya. Jarak dari sebuah titik dan garis. Kalau misalnya kita mempunyai garis yang berpotongan di A dan di B, berarti garis itu kita bisa tahu persamaan lingkarannya. Dan kita mau tahu jarak garis itu ke titik, yaitu di sini P, Q. Nah, kalau persamaan garisnya adalah AX tambah B tambah C sama dengan 0, maka jarak R-nya bisa dihitung dengan rumus berikut ini ya. A dikali P tambah B dikali Q ditambah C. Jadi ini X, Y-nya disubstitusi dengan P, Q ya. Ambil persamaan garis lurusnya, kemudian dibagi akar A kuadrat tambah B kuadrat, terus kita mutlak karena di sini jarak itu udah pasti positif ya. Sekarang kita langsung ke persamaan lingkaran yang pusatnya itu di titik P, yaitu 0,0. Untuk persamaan lingkaran yang bisa kita lihat di sini pusatnya adalah 0,0, maka kita bisa tentukan bahwa semua titik yang ada di sekeliling lingkaran itu akan berjarak sama, yaitu R. Ya, jadi kalau titik ini kita misalkan X, Y, berarti semua titik-titik di lingkaran akan memiliki persamaan, yaitu berlaku Pitagoras di sini ya. X kuadrat ditambah Y kuadrat akan sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan lingkaran dengan pusat 0,0. Jadi contohnya nih ya, kalau kita punya lingkaran yang pusatnya diketahui adalah 0,0 dan diketahui radiusnya adalah 3. Berarti persamaan lingkarannya itu akan menjadi X kuadrat ditambah Y kuadrat itu akan sama dengan 9 ya. Kemudian kita akan menentukan posisi dari titik terhadap lingkaran. Jadi kalau tadi kita udah tahu semua lingkaran yang ada di sekeliling ini adalah X kuadrat tambah Y kuadrat dan hasilnya adalah R kuadrat, maka kita lihat bagaimana dengan posisi titik J, yaitu M, N di sini. Jarak dari M, N ke titik pusat itu akan lebih kecil dari radiusnya. Kalau kita hitung M kuadrat tambah N kuadratnya lebih kecil dari R kuadrat, berarti kita bisa tentukan bahwa titik ini ada di dalam lingkaran. Nah, kalau titik lain yaitu misalnya O, P, itu kita hitung jaraknya terhadap titik 0,0, ternyata dapatnya itu sama dengan R ya. Berarti kalau O kuadrat tambah P kuadrat sama dengan R kuadrat, titik S ini ada di lingkaran. Nah, yang terakhir, kalau kita punya titik Q dan S dan kita hitung jaraknya terhadap titik pusat 0,0 ternyata lebih besar dari jari-jarinya, berarti kita bisa
menyimpulkan bahwa titik F ini ada di luar lingkaran. Oke. Nah, kita lanjut ke persamaan lingkaran dengan titik pusatnya A, B. Kalau titik pusatnya A, B, maka Pitagorasnya itu tetap berlaku, tapi jarak dari X, Y itu kita tentukan terhadap titik A yang adalah di sini X min A, di sini Y min B. Ya, karena kita translasi pusatnya ke titik A, B, berarti jaraknya jadi dikurangi A dan dikurangi B untuk ketinggiannya. Nah, sehingga persamaan lingkaran kita akan menjadi seperti ini. X min A kuadrat ditambah Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya. Oke, kita lihat contohnya. Kalau kita mempunyai persamaan lingkaran yang diketahui titik pusatnya itu di 2,3 dan radiusnya adalah 5. Maka kalau kita coba gambarkan akan menjadi seperti ini, ya. Kalau begitu kita bisa tahu bahwa di jarak titik X ke 2 itu X min 2 dan jarak titik Y, posisi Y ke ketinggian 3 itu Y min 3, sehingga X min 2 kuadrat tambah Y min 3 kuadrat itu akan sama dengan R-nya 5, ya, 5 kuadrat. Terus kita bisa kuadratkan semuanya dan kita sederhanakan menjadi bentuk X kuadrat tambah Y kuadrat min 4X min 6Y min 12 sama dengan 0, ya. Di sini kamu kuadratkan semuanya terus susun ulang sehingga bentuknya menjadi sederhana seperti ini. Oke, kita lanjutkan ke contoh yang ketiga. Di sini kita punya sebuah lingkaran yang pusatnya itu di 2,3 dan dia itu melewati titik min 1,4. Nah, kalau kita harus mengetahui apa itu persamaan lingkarannya, maka untuk menentukan persamaan lingkaran, kita butuh titik pusat dan juga radiusnya. Nah, radiusnya di sini kita bisa tentukan dari jarak antara titik min 1,4 ke pusatnya itu 2,3 dengan menggunakan jarak antara dua titik. Ya, sini kita kurangi 2 dengan min 1 dan kemudian 3 dikurangi 4 kuadrat sehingga kita dapatkan radiusnya itu akar 10, ya. Kalau begitu persamaannya menjadi X min 2 kuadrat ditambah Y min 3 kuadrat sama dengan 10. Ya, ini caranya sehingga kita dapatkan persamaan lingkarannya. Kita bisa kuadratkan kembali dan disusun menjadi seperti ini. Oke, di contoh yang keempat kita lihat bagaimana menentukan persamaan dari sebuah lingkaran yang garis diameternya itu melalui titik min 5,1 dan juga 3,7. Nah, kalau kita gambarkan posisinya akan menjadi seperti ini, ya. Di sini untuk menentukan persamaan lingkarannya kita membutuhkan titik pusatnya, kemudian kita juga harus menentukan jari-jarinya, ya. Jadi yang pertama untuk menentukan titik P itu adalah titik tengah dari min 5,1 dan 3,7. Untuk mencari titik tengah ini kita tambahkan koordinatnya masing-masing, kemudian kita bagi 2 sehingga kita tahu titik tengahnya dari min 5 ke 3 itu di min 1 dan dari 1 ke min 7 itu tengah-tengahnya adalah di min 3, ya. Berarti kita sudah punya pusatnya. Lanjutnya kita akan mencari radiusnya. Untuk radiusnya berarti seperti contoh sebelumnya, kita akan mencari jarak antara dua titik, yaitu dari titik P di sini dari titik P ke titik 3,7, ya. Sehingga dari titik 3 ke min 1 itu 4 kuadrat ditambah dari min 7 ke min 3 itu jaraknya adalah 4, ya. Sehingga nanti R-nya itu kita bisa dapatkan akar 32. Nah, setelah mendapatkan titik pusat dan juga radiusnya, kita langsung bisa menentukan persamaan lingkarannya, yaitu X dikurang min 1 kuadrat ditambah Y dikurang min 3 kuadrat sama dengan akar 32 kuadrat adalah 32, sehingga kita bisa sederhanakan nanti persamaannya menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat tambah 2X tambah 6Y min 22 sama dengan 0. Nah, ini contoh yang terakhir, ya. Kita akan menentukan persamaan lingkaran yang pusatnya itu di 3,2 dan kita mengetahui bahwa lingkaran ini menyentuh garis 3X tambah 4Y ditambah 10 sama dengan 0. Kalau kita gambarkan lingkaran yang berpusat di 3,2 dan kemudian di sini ada garis yang menyentuh
lingkaran. Dan kemudian yang akan kita hitung adalah radiusnya di sini ya. Jadi tadi kita udah review rumus menentukan jarak titik ke garis. Di sini kita akan pakai untuk menentukan radius dari garis 3x4y tambah 10 sama dengan 0 ini ke titik pusat lingkaran. Sehingga dengan menggunakan rumus A kali P ditambah B kali Q ditambah C per akar A kuadrat tambah B kuadrat, kita bisa dapatkan A-nya itu 3, X-nya kita substitusi menjadi 3, 4 dikali Y-nya itu min 2, dan plus C-nya itu tetap plus 10 ya. Di sini akarnya akar 3 kuadrat tambah 4 kuadrat diambil dari koefisien suku X dan suku Y. Sehingga kita bisa hitung R-nya itu 11/5. Nah, setelah mengetahui R-nya dan juga P-nya, udah kita dapatkan, kita tinggal masukkan ke persamaan lingkaran X kurang 3 kuadrat ditambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 11/5 kuadrat. Sehingga kita bisa dapatkan hasil akhirnya, di sini kita tidak kuadratkan tapi tetap dalam bentuk X min 3 kuadrat tambah Y plus 2 kuadrat sama dengan 121/25. Nah, sampai di situ dulu pembahasan mengenai lingkaran dan contoh-contoh soalnya. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Sampai di situ dulu ya. Tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Bye-bye.